Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Uridal Finaska Fauzi SDB 3572 dari Prodi Manajemen Masyarakatan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kegiatan kerja dengan metode balance scorecard untuk studi Lapas kelas 2A Purwokerto. Profil Lapas kelas 2A Purwokerto. Lapas Purwokerto itu sendiri merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang masyarakatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Lokasi Lapas Purwokerto beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, nomor 10, Desa Pamijen, Kecamatan Sukaraja. Lapas Purwokerto menempati area lahan seluas 34.000 meter persegi dengan luas bangunan seluas 8.436 meter persegi. Dan sisa areal tersebut dijadikan sebagai sarana lingkungan lapas. Lapas Purwokerto merupakan bangunan baru yang diresmikan pada 29 April 2017. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan kerja. Kegiatan kerja dalam proses pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk kegiatan bimbingan latihan keterampilan kerja dan kegiatan kerja atau produksi bagi narapidana. Kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada narapidana sekaligus merupakan bagian aktivitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan. Di lembaga masyarakatan, kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi secara operasional dilaksanakan oleh suatu wadah atau sarana bernama bengkel kerja atau bengker. Dan ini adalah produk unggulan dari Lapas Purwokerto, yaitu sapu gelaga, di mana produknya dikenal kuat, gagahnya padat, dan ikatannya kuat sehingga mampu bersaing dengan produk luar Lapas Purwokerto. Kemudian adalah alat analisis balance scorecard atau PSC, di mana menurut Kaplan dan Norton 1996 menyatakan bahwa konsep balance scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan atau dikenal dengan ukuran tradisional dan sebagai alat ukur yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era kompetitif dan efektivitas organisasi. Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang merupakan penjabaran dari apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan jangka panjang. Dan ini adalah 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan, di mana untuk melihat pencapaian kinerja keuangan. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan, di mana untuk mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar. Kemudian yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, untuk menjelaskan proses bisnis yang harus dikuasai. Kemudian yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana untuk melihat potensi infrastruktur dalam menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yaitu aspek ROI atau Return on Investment pada produksi sapu gelaga, di mana untuk mencari ROI yaitu dengan membagi net profit dengan total aset, di mana diketahui pada tahun 2019 sejumlah 65,4%, kemudian di tahun 2020 yaitu 65,5%, naik 0,01%, kemudian di tahun 2021 yaitu 66,1%, naik 0,6%. Kemudian yang kedua adalah TATO, Total Asset Turnover, produksi sapu gelaga Lapas Purwokerto, di mana untuk mencari TATO yaitu sales dibagi dengan total aset, di mana diketahui tahun 2019 yaitu 1,654, kemudian tahun 2020 yaitu 1,655, naik 0,001, kemudian tahun 2021 yaitu 1,661, naik 0,006. Kemudian yang ketiga adalah FATO, Fixed Asset Turnover, produksi sapu gelaga Lapas Purwokerto, di mana untuk mencari FATO yaitu sales dibagi dengan fixed asset net, di mana di tahun 2019 diketahui FATO 0,931, kemudian di tahun 2020 yaitu 1,481, naik 0,55, kemudian di tahun 2021 diketahui 0,912, turun 0,56. Kemudian yang keempat adalah gross profit margin pada produksi sapu gelaga Lapas Purwokerto, di mana untuk mencari gross profit margin yaitu dengan membagi selisih dengan sales, di mana terlebih dahulu kita mencari selisih dari sales dan juga cost of goods sold.
di mana selisih pada tahun 2019 yaitu 10.070.000, kemudian di tahun 2020 yaitu 7.340.000, kemudian di tahun 2021 yaitu 8.907.000. Kemudian dibagi dengan sales untuk mencari gross profit margin, di mana diketahui tahun 2019 didapatkan 39,56%, kemudian di tahun 2020 yaitu 39,58%, naik 0,02%, kemudian di tahun 2021 yaitu 39,81%, naik 0,23%. Kemudian perspektif pelanggan, ini adalah tabel rekapitulasi hasil pengukuran kinerja perspektif pelanggan pada produksi sabuk gelaga lapis Purwokerto. Yaitu ada dua aspek, yaitu akuisisi pelanggan dan juga retensi pelanggan. Di mana di tahun 2019 akuisisi pelanggan sebesar 9%, 2020 6,5%, turun 3,5%, kemudian di tahun 2021 8,5%, naik 2%. Kemudian untuk retensi pelanggan di tahun 2019 90,5%, di tahun 2020 yaitu 75%, turun 15,5%, kemudian di tahun 2021 yaitu 84,5%, naik 9,5%. Kemudian perspektif proses bisnis internal. Itu ada dua aspek. Itu pertama adalah aspek produksi, kemudian yang kedua adalah penjualan. Di mana pada aspek produksi menjelaskan terkait dengan proses pembuatan sabuk gelaga sendiri. Di mana yang pertama adalah membersihkan gelagah dan bambu yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah menjemur rumput gelagah, kemudian pewarnaan rumput dan bambu. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan rumput gelagah. Yang keempat adalah perakitan menjadi sapu. Dan pada aspek kedua yaitu penjualan, di mana dilakukan pengemasan dan juga penjualan sabuk gelaga itu sendiri. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana pada perspektif ini menjelaskan dua aspek, yaitu produktivitas dan juga motivasi. Di mana di tahun 2019 produktivitas yaitu 80%, kemudian di tahun 2020 yaitu 60%, turun 20%. Kemudian di tahun 2021 yaitu 75%, naik 15%. Kemudian di tahun 2019 motivasi didapatkan 85%, kemudian di tahun 2020 65%, turun 20%. Kemudian di tahun 2021 yaitu 80%, naik 25%. Kemudian pengukuran bobot indikator dan skor tertimbang maksimal. Di mana pada tahap ini yaitu mencari bobot indikator dan skor tertimbang maksimal. Di mana untuk mencari bobot indikator yaitu dengan membagi bobot dibagi dengan jumlah indikator. Di mana pada perspektif keuangan bobot indikator yaitu 6,5, perspektif pelanggan 12,5, proses bisnis internal yaitu 12,5, potensial yaitu 12. Dan selanjutnya mencari skor indikator tertimbang yaitu dengan mengalihkan bobot dan juga jumlah indikator. Di mana pada perspektif keuangan yaitu 104, pelanggan 50, proses bisnis internal yaitu 50, dan perspektif potensial adalah 48. Dan selanjutnya adalah di jumlah. Dan dapatkan sejumlah 252. Kemudian memberikan nilai ya untuk huruf A yaitu 4, B 3, C 2, dan D 1. Kemudian contoh perhitungan kelas indikator. Nilai target ROI yaitu 50%, nilai minimum 0, kemudian interval kelas ROI yaitu 50 min 0 dibagi 4. Didapatkan 12,5. Dan ini adalah nilai-nilai dari A sampai dengan E untuk menentukan nilai. Kemudian dilakukan pengukuran nilai masing-masing indikator, di mana dalam perspektif keuangan didapatkan rata-rata yaitu 65,6% untuk ROI, TATO 1,656, FATO 1,108, CPM 39,65%. Kemudian perspektif pelanggan yaitu didapat rata-rata 8%, itu akuisisi, dan kemudian retensi adalah 83,3%. Kemudian untuk potensial yaitu rata-rata untuk produktivitas 71,6%, motivasi yaitu 76,6%. Dan untuk nilai masing-masing perspektif atau masing-masing indikator untuk ROI yaitu A
Tato B, Vato B, GPM A, akuisisi B, retensi B, produksi A, penjualan B, produktivitas B, motivasi B. Di mana dapat menentukan skor indikator, yaitu untuk nilai A, 4, B, dan 3. Dan dijumlahkan untuk skor indikator, masing-masing indikator, ya, skor indikatornya, sejumlah 33. Kemudian penghitungan skor tertimbang. Di mana untuk mencari skor tertimbang ini, yaitu dengan cara skor indikator dikalikan dengan bobot indikator, di mana pada perspektif keuangan dihasilkan skor tertimbang yaitu 91, perspektif pelanggan yaitu 75, perspektif proses bisnis internal yaitu 87,5, kemudian perspektif potensial yaitu 72. Dan didapatkan hasil yaitu 325,5. Dan untuk mencari kriteria standar penilaian, yaitu untuk total skor, ya, jumlah skor tertimbang dibagi dengan jumlah skor tertimbang maksimum dikalikan dengan 100%, yaitu 252 dibagi dengan 325,5% dikalikan dengan 100%, dan didapat yaitu 77,41%. Dan dari hasil ini dapat menentukan posisi produksi sabuk gelagas lapas kelas 2 Purwokerto, yaitu sangat sehat dengan range 65 sampai dengan 80, itu dengan huruf A. Sekian presentasi dari saya terkait dengan analisis kegiatan kerja dengan metode balance scorecard. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.